Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan selalu ceria, selalu semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Bertemu lagi bersama Ustazah Eli dalam pembelajaran adab. Kali ini Ustazah Eli mengajar pembelajaran adab dan fikih diajarkan oleh Ustaz Faiz. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa hari ini. Semoga hari ini teman-teman diberi kemudahan dan diberi kelancaran dalam mengikuti pembelajaran adab dalam menuntaskan proyek adab. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Alhamdulillah, semoga semua teman sudah siap untuk menyimak video ini dan menuntaskan proyeknya. Nah, adab berbicara dengan orang lain. Hari ini Bu Eli akan menyampaikan beberapa adab berbicara dengan orang lain. Apa saja sih adabnya? Dan kenapa sih kita harus menerapkan adab itu? Kenapa kita harus mengamalkan adab tersebut? Pentingnya adab berbicara dengan orang lain yaitu hubungan antara sesama manusia tentunya tidak terlepas dari komunikasi verbal atau berbicara satu sama lain. Dalam Islam, ketika berbicara pun kita harus memegang teguh adab-adab yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Jadi, karena kita adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dan berkomunikasi, maka perlu adanya adab dalam berbicara dengan orang lain. Nah, kita lihat sekarang apa saja sih adabnya. Nah, ada 8 adab berbicara dengan orang lain. Pertama, berbicara yang baik. Nah, ini dituliskan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai ayat 71. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Jadi orang-orang yang berbicara yang benar, berbicara yang baik, itu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Jadi pastikan kita ketika berkomunikasi dengan orang lain bisa berbicara yang baik dan selalu benar. Maksudnya berkata yang jujur. Kemudian yang kedua adalah antusias. Maksudnya antusias itu apa sih? Nah, maksudnya ada tertulis dalam Syiar Al-Kalam An-Nubala. Ada seorang laki-laki menceritakan kepadaku suatu cerita, maka aku diam untuk benar-benar mendengarnya. Seolah-olah aku tidak pernah mendengar cerita itu, padahal sungguh aku pernah mendengar cerita itu sebelum ia dilahirkan. Jadi, meskipun sudah pernah mendengar ceritanya, tapi tetap mau mendengarkan orang lain bercerita. Itu yang disebut antusias. Jadi tidak mengabaikan orang lain yang bercerita atau orang lain yang berbicara. Kemudian yang ketiga, melihat wajah lawan bicara. Nah, tadi antusias mendengarkan ketika orang lain bercerita dan berbicara. Nah, sekarang melihat wajah lawan bicara. Jadi mendengarkan juga melihat wajah lawan bicara. Rasulullah SAW mempunyai sebuah cincin dan memakainya. Beliau SAW bersabda, cincin ini telah menyibukkanku dari memperhatikan kalian sejak hari ini aku memakainya. Sesaat aku memandangnya dan sesaat aku melihat kalian. Kemudian beliau pun melempar cincin tersebut. Jadi karena cincin itu mengalihkan pandangannya Rasulullah terhadap orang yang berbicara dengan Rasulullah, maksudnya karena cincin itu Rasulullah jadi tidak fokus melihat lawan bicaranya,
Akhirnya cincin itu dibuang oleh Rasulullah, dilemparkan oleh Rasulullah. Supaya apa? Supaya Rasulullah tetap bisa fokus mendengarkan dengan melihat lawan bicaranya, melihat wajah dari lawan bicaranya. Kemudian yang keempat, tidak memotong pembicaraan orang. Apabila engkau sedang duduk berbicara dengan orang lain, hendaknya engkau bersemangat mendengar melebihi semangat engkau berbicara. Belajarlah menjadi pendengar yang baik, sebagaimana engkau belajar menjadi pembicara yang baik. Janganlah engkau memotong pembicaraan. Jadi, ketika kita ingin menjadi pembicara yang baik, maka jadilah pendengar yang baik. Jadi, ketika kita ingin didengarkan oleh orang lain, maka kita juga harus menghargai dan menghormati orang lain dengan mendengarkan orang lain dan tidak memotong pembicaraan orang. Karena memotong pembicaraan orang itu akan membuat orang lain menjadi sakit hati atau mungkin tersinggung atau mungkin tidak nyaman orang lain karena pembicaraannya dipotong. Nah, selanjutnya tidak gibah. Yang kelima ini tidak gibah. Teman-teman tahu apa itu gibah? Nah, baik, kita akan bahas sesuai dengan yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kamu apa itu gibah?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau berkata, "Gibah ialah engkau menceritakan hal-hal tentang saudaramu yang tidak dia suka." Ada yang menyaut, "Bagaimana apabila yang saya bicarakan itu benar apa adanya?" Beliau menjawab, "Bila demikian itu berarti kamu telah melakukan gibah terhadapnya. Sedangkan bila apa yang kamu katakan itu tidak ada padanya, berarti kamu telah berdusta atas dirinya." Jadi gibah itu membicarakan sesuatu yang tidak disukai oleh orang lain. Membicarakan apa yang ada pada orang lain dan tidak disukai oleh orang tersebut, meskipun hal tersebut benar apa adanya. Itu yang disebut gibah, atau biasa disebut orang-orang di luar sana biasa menyebutnya dengan gosip. Mungkin teman-teman pernah mendengar apa itu gosip. Nah, gibah ini sama dengan gosip. Nah, jika apa yang kita bicarakan itu benar, maka disebut gibah. Apa yang kita bicarakan di belakang orang tersebut ternyata benar, maka itu disebut gibah. Tapi, jika apa yang kita bicarakan itu tidak benar, maka itu disebut berdusta atau memfitnah. Contohnya, kita melihat teman kita melakukan suatu kejelekan, misalnya mencuri. Ada yang mencuri di sekeliling kita. Nah, itu teman kita sendiri, tapi kita tidak mengingatkan teman kita itu, tapi malah menceritakannya kepada orang lain. Dia kemarin mencuri di sini. Padahal kita tidak mengingatkan teman kita itu, tapi malah membicarakannya di depan orang lain, membicarakan di belakang. Nah, itu yang disebut gibah. Tapi apabila itu tidak benar apa adanya, menuduh, itu berarti memfitnah, berarti berdusta. Kemudian yang selanjutnya, tidak berdebat. Aku menjamin sebuah istana di sekitar surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan walaupun dia dalam keadaan benar. Dan di pertengahan surga bagi seseorang yang meninggalkan kedustaan walau dalam bercanda, dan di bagian surga tertinggi bagi yang terpuji akhlaknya. Jadi surga itu disiapkan untuk orang-orang yang meninggalkan perdebatan. Meskipun kita benar, tapi kita meninggalkan perdebatan itu, kita menghindari dari perdebatan itu, maka kita akan mendapatkan surga. Tapi jika kita terus berdebat, maka kita akan jauh dari surga. Dan di pertengahan surga bagi seorang yang meninggalkan kedustaan. Jadi
Maksudnya bagi seseorang yang selalu berkata jujur, meninggalkan kedustaan. Dan jika kita memiliki akhlak yang terpuji, termasuk mengamalkan adab-adab berbicara dengan orang lain, maka kita akan mendapatkan surga di bagian yang tertinggi. Bagaimana? Teman-teman ingin tidak mendapatkan surga yang tertinggi? Bu Eli yakin teman-teman pasti mau. Nah, untuk itu, maka kita di sini sama-sama mengevaluasi diri apakah kita sudah melakukan adab dari berbicara dengan orang lain. Baik, selanjutnya diriwayatkan dari hadis riwayat Tirmizi, yaitu tidak banyak berbicara. Rasulullah bersabda, dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh tempat duduknya di antara kalian dariku pada hari kiamat adalah orang-orang yang banyak berbicara. Jadi, orang-orang yang banyak berbicara maksudnya berbicara yang tidak bermanfaat. Berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, itu adalah orang-orang yang dibenci oleh Rasulullah, orang-orang yang tidak disukai oleh Rasulullah, dan akan dijauhkan tempat duduknya pada hari kiamat nanti. Maka di sini semoga kita semua bisa dijauhkan dari api neraka dengan mengamalkan adab dari berbicara dengan orang lain. Ketika kita ingin berbicara, pastikan berbicara dengan perkataan yang bermutu, yang bermanfaat untuk orang lain. Kemudian, selalu jujur. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang pada kejahatan. Dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Nah, jadi hadis ini menceritakan memberi informasi tentang orang-orang yang berbuat jujur. Jadi orang-orang yang berkata jujur, orang-orang yang selalu berkata jujur itu adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga dan di sisi Allah dicatat sebagai orang yang jujur. Lalu sebaiknya jika orang tersebut berbuat dusta, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Jadi dalam berbicara, pastikan kita selalu jujur dan tidak berdusta. Nah, kesimpulannya dari materi ini, manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Dengan menerapkan adab yang baik dalam berbicara akan menciptakan interaksi dan komunikasi yang lancar dan punya nilai pahala yang besar jika bisa saling menyenangi satu sama lain. Jadi dengan melaksanakan atau dengan menerapkan 8 adab dalam berbicara dengan orang lain, maka kita bisa saling menyenangi, saling menyenangkan, saling menyayangi, dan terhindar dari permusuhan, terhindar dari perselisihan karena kita menerapkan 8 adab dalam berbicara. Nah, itu akan mendatangkan pahala. Berbeda jika kita mengabaikan adab berbicara dengan orang lain, maka kita akan mendapatkan dosa. Kita akan masuk ke dalam neraka. Jika teman-teman ingin masuk ke dalam surga, teman-teman ingin masuk ke dalam surga pasti. Nah, rumusnya salah satunya adalah melaksanakan adab berbicara dengan lawan bicara kita. Pastikan kita selalu berbicara yang baik, tidak berdebat, menjauhi perdebatan, tidak berkata dusta atau tidak berbohong, lalu tidak memotong pembicaraan orang lain, dan juga melihat lawan bicaranya.
Nah, alhamdulillah materinya sudah tuntas. Nah, sekarang Bu Eli akan menjelaskan proyeknya. Proyek teman-teman adalah membuat video. Yang isi videonya, teman-teman mempraktekkan bagaimana adab berbicara dengan orang lain. Dan teman-teman bisa mempraktekannya bersama orang tua, atau mungkin berbicara dengan kakak, atau mungkin berbicara dengan adik. Silakan teman-teman boleh melakukan atau mempraktekkan adab berbicara dengan keluargamu di rumah. Nah, pastikan adab berbicara itu dimulai dari salam, sapa, senyum, dan juga bisa mengikuti apa yang sudah dijelaskan di atas tadi oleh Bu Eli. Alhamdulillah hari ini sudah tuntas. Semoga teman-teman diberi kemudahan dalam mengerjakan proyek. Semoga teman-teman bisa memahami materi yang Bu Eli sampaikan. Insya Allah cukup sampai di sini dari Bu Eli. Semoga apa yang Bu Eli sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman dan teman-teman bisa mengulang kembali materinya di lain waktu. Nah, sebelum kita akhiri, kita akan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Alhamdulillah hari ini sudah tuntas. Mohon maaf jika banyak kesalahan dari Bu Eli. Dan semoga teman-teman selalu diberi kesehatan, selalu diberi kemudahan dalam menuntaskan proyeknya, selalu diberi semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan proyek teman-teman.